Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap sabar dan tersenyum karena orang-orang yang galbah ini sedang menimba ilmu di universitas kehidupan. Ya, yang di atas, yang maha kuasa memposisikan diri Anda di tempat Anda yang sekarang ini bukan karena kebetulan, tapi pasti ada hal baik yang akan Anda dapatkan. Ya, kesabaran, tidak panikan lagi, tambah dewasa akan ada di mindset atau diri Anda yang sekarang. Gitu. Jadi tetap semangat ya, jangan pernah menyerah. Oke? Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang email yang menyatakan vonis hukuman pidana pada nasabah yang galbah dipinjol, gitu ya. Jadi saya juga belakangan ini ada yang menanyakan seperti itu, ya, ibu-ibu yang mengenal saya sebagai Raja Galbah di kehidupan nyata gitu ya. Dia tanya kepada saya, bener nggak sih kalau galbah pinjol itu akan dipenjara? Nah, akan saya bahas di sini ya. Apakah di tahun 2024 ini akan berbeda atau gimana ya? Mari langsung kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini ada email ya, email oke dari grup Facebook Raja Galbah. Langsung saja kita baca isinya ya. Hutang Anda mau diselesaikan secara baik-baik atau bagaimana? Ya, jika sampai hari ini kami tidak mendapatkan kejelasan mengenai tagihan Anda, maka hari ini data diri Anda akan kami proses untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, yang dimana akan diinvestigasi sebagai data bermasalah atas penggelapan dana yang sudah Anda gunakan di aplikasi, yang dimana akan diproses melalui hukum dan akan dipidana selama 4 tahun penjara. Jangan pura-pura tidak tahu, ada pesan dari kami. Bayar sekarang sebelum kami menyadap semua aktivitas yang ada di HP Anda. Anda kami hubungi secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari Anda sendiri. Kami tunggu itikat baik dari Anda maksimal sore ini harus dibayar, karena data Anda hari ini terakhir kami handle. Ya, dan tidak ada dari mananya gitu ya. Harusnya di sini kan ada dari Kredivo ada kami, ada Pundi, Kredit Pintar dari mana gitu ya. Jadi siapa gitu loh ya yang ngirim ini gitu kan. Ya di sini tulisannya hanya mafia saja. Kurang ajar sebenarnya ya, nasabah dikata-katain mafia. Ini kalau saya boleh ngomong kotor di YouTube ini udah saya maki-maki sebenarnya, DC-DC begini ya. Seenaknya bilang nasabah itu mafia. Oke, lanjut. 3 poin yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, hukum pidana. Yang kedua adalah penjara 4 tahun. Yang ketiga adalah aktivitas menyadap handphone nasabah. Oke? Kita bahas yang pertama dulu. Data diri Anda akan kami proses untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Nah, hukum hutang yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata. Ya, hukum perdata itu berbeda dengan hukum pidana. Jadi hukum itu ada dua, ya, ada hukum perdata dan hukum pidana. Untuk awamnya, ya, untuk rakyat-rakyat kita seperti ini, ya, kita itu harus mengerti hukum, walaupun itu dasarnya saja, ya. Nah, hutang, ya, itu hukum perdata. Jika tidak bisa membayar pinjol itu hukum perdata, ya. Nah, kalau hukum pidana itu bisa berujung pada penjara. Namun kalau perdata itu tidak bisa. Ya, itu adalah basic dari hukum yang ada di Indonesia tersebut. Oke ya, nah lanjut, akan dipidana selama 4 tahun penjara. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, gagal bayar di pinjol itu adalah hukum perdata dan tidak bisa dipenjara. Ya, selama 4 tahun, selama 5 tahun itu tidak bisa dipenjara. Oke? Masa sih Bang? Ya, saya pengen dengar dari otoritas yang lebih tinggi lagi. Gitu ya, saya pengen dengar yang lebih resmi lagi biar saya itu galbahnya enak. Nah, boleh ya, boleh-boleh saja akan saya sajikan di sini ya. Di sini ini dari CNBC Indonesia. Jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online, Anda harus bersiap menerima konsekuensinya. Apa itu? Berupa data pribadi Anda dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman. Ya, jangan dianggap remeh gitu kan. Nah, resikonya hanya itu saja ya, bukan di penjara. Oke. Lagi Bang, yang lain Bang, dari suarakeadilan.org ya. Jadi, sesuai pasal ini, seseorang yang terjebak pinjol tidak bisa dipenjara apalagi jadi korban penipuan pacar online. Loh, kok pacar online ini apa ini? Ya, pinjol kok ke pacar online. Waduh, apa ini ya? Oke, selanjutnya. Apakah gagal bayar di pinjol bisa dipenjara?
hingga saat ini belum ada hukum yang mengancam nasabah jika gagal melakukan pembayaran di pinjaman online. Oke. Nah, ada lagi. Nah, ini yang lebih resmi lagi, langsung dari negara, pemerintah kita. Oke, kita baca. Perlu diingat bahwa pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi kalau Anda tidak bisa bayar pinjol itu tidak bisa dipidana. Bang, tapi saya dituduh mafia. Di sini ya penggelapan dana gitu ya. Nah, Andanya penggelapan dana enggak sih? Gitu kan? Kalau Anda tidak penggelapan dana, pure tidak bisa membayar, ya nggak bisa dipenjara. Gitu ya. Pinjaman menjadi penggelapan dana itu hanya ada di pinjol dan hanya akal-akalan DC saja. Baru kali ini ada yang namanya pinjaman uang berubah menjadi penggelapan dana. Ya, dan itu tujuannya real untuk menyebarkan ketakutan pada masyarakat Indonesia. Ya, dan itu bad. Ya, tidak boleh sebenarnya. Nah, jadi kita sekarang aman. Kita bisa tertawa lebar, senyum puas ya karena vonis 4 tahun penjara ini tidak akan berlaku. Ya, tidak akan berlaku sama sekali. Oke. Di email ini juga tidak ada identitasnya. Ya, tidak ada pinjol A, pinjol B, ada Pundi, ada Kami, Kredit Pintar, Kredivo, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua ini nihil. Ya, atau bahasa Amerikanya bullshit, omong kosong, ya, dan tidak diperbolehkan. Ya, penagihan seperti ini tidak diperbolehkan. Maka dari itu DC pinjol tersebut tidak mencantumkan nama pinjol tersebut. Jika DC ini sampai mencantumkan nama dari pinjol tersebut, maka itu bisa dilaporkan dan pinjol itu bisa didenda sesuai dengan pasal yang dikeluarkan oleh negara kita ini. Ya, tidak bisa pinjol vs negaranya kalah. Gitu kan ya. Ini ya pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM tidak bisa dipenjara. Jadi malam ini kita bisa tidur bebas dan nyenyak. Nah, yang terakhir adalah kami akan menyadap semua aktivitas yang ada di HP Anda. Gitu ya. Lagi karena tidak ada nama pinjolnya, maka mereka bisa seenaknya berbicara di email ini. Ya, mereka bisa seenaknya mengetikkan apapun untuk menakut-nakuti Anda. Mau menyadap aktivitas yang ada di HP Anda lah, mau menyebarkan data Anda, foto Anda di sosmed dan lain-lain. Kalau pinjol yang legal tidak bisa mengambil galeri foto-foto Anda atau file manager Anda. Itu tidak bisa, ya. Nah, tapi DC ini bisa menyebarkan data Anda, foto Anda memegang KTP di grup-grup Facebook. Gitu, maka dari itu jangan pernah membalas penagihan dari DC tersebut ya, karena orang yang disebar data adalah orang yang ingin menang melawan DC, ingin menang debat melawan DC ya, sehingga DC itu merasa terhina ya, sudah merasa terhina karena Anda menang gitu ya, dihina-hina lagi, dibodoh-bodohin lagi oleh atasannya gitu ya. Wah, langsung ya meradang foto Anda langsung disebarkan di grup-grup Facebook tersebut gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar tidak kena penyebaran data? Stop respon penagihan dari DC. Stop keegoisan Anda ingin menang melawan DC. Terkecuali Andanya sudah siap disebar data. Kalau Raja Galbay pribadi sudah siap mau disebar pakai Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain, bodoh amat, sebarkan data saya saat itu juga. Ya, karena saya berani. Ya, saya tidak peduli. Nah, tapi kalau Anda tidak berani, masih takut, masih panikan, itu jangan. Ya, oh bang, saya hanya ingin mengkonfirmasi saja. Nah, konfirmasi ke DC pun salah. Ya, karena dia itu ingin uang Anda, tapi Andanya tidak ada uang. Ya, sama saja seperti mempermainkan DC. Psikologisnya di situ. Saya bukan membela DC, tapi saya memberikan tips agar tidak disebar data di sosial media. Ya, psikologinya jika Anda tidak punya uang tapi meladeni DC, maka itu seperti mempermainkan DC tersebut. Ya, karena Anda tidak berniat bayar, niatnya ingin konfirmasi saja, sedangkan tugas dari DC itu adalah mendapatkan uang tagihan, bukan mendapatkan alasan Anda. Ya, seperti itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang apapun alasannya, stop respon DC. Seperti itu, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.